Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi jannah yang bi'asarihim wa anwarihim wa bidil akhirah khususan ila riyal mi'ajallallah ma bin Isa wa ila riyasatil azam al-baqi muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa usrima wa furihima wa khususan ila ruhi sahib rabbi bil anfas al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa ila ruhi min al-ibarat wa ila ruhi al-habib Abdul bin al-Haddad wa ila ruhi al-imam Muzair radhiyallahu anhu wa imam Jabir radhiyallahu anhu wa Malik radhiyallahu anhu wa Hanafi radhiyallahu anhu wa Malik radhiyallahu anhu alhamdulillah anna Allah yaghfir lahu khususan ila ruhi muallif hadzal kitab al-habib Allama Syekh Abdullah bin Husain Tahir Muhammad bin Haji Ba'alawi anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yurid darajati bil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'alna hizbi wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana millatihim fi sumratin bil afiyati wa salamatin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal itha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wassalahil aqibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis salati at-taharatu 'anin najasati fil badani wat thawbi wal makani wal mahmuli lahu. Fa in laqahu najsun aw laqi thiyabuhu aw mahmuluhu batalat salatuhu illa ayyalqiyahu halan. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah beres kemarin Syekh Musonif menerangkan kepada kita tentang masalah hadas besar dan hadas kecil. Apa hal-hal yang diharamkan ketika seseorang itu memiliki hadas kecil dan hal-hal yang diharamkan ketika seseorang itu memiliki hadas besar. Pada kesempatan kali ini Syekh Musonif akan membahas tentang bagian syarat sahnya sholat dengan perkataannya wa min syurutis sholati, menjadi bagian daripada syarat sahnya sholat. Maknanya bila mana syarat ini tidak ada ketika sholat, kulluhu, keseluruhan daripada sholat tersebut mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka syarat ini harus tetap ada. Di tengah-tengah
sholat kok hilang salah satu syaratnya aja, maka sholatnya enggak sah. Wa min syurutis sholati at-taharatu, yakni yang pertama at-taharah, yakni suci. Suci dari apa? Kemarin sudah disebutkan suci dari hadas besar ataupun suci dari hadas kecil. Tapi kali ini suci anin najasati, suci pula dari najis. Pada apanya? Fil badani, di dalam badan kita, wal thawbi maupun pakaian kita, wal makani maupun tempat kita. Bahkan wal mahmuli lahu, sesuatu yang kita pikul atau sesuatu yang kita bawa ketika sholat, maka diwajibkan suci dari najis. Umpamanya Bang Zaid sholat, pakaiannya kok najis, ya sholatnya enggak sah. Fa inna qahu najasun aulaki thiyabuhu, semusonif, bagaimana kalau umpamanya Bang Zaid lagi sholat, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih badannya, akan tetapi di tengah-tengah sholat laqahu najasun, kena najis, umpamanya kecipratan, kotoran, cecak umpamanya, ataupun dengan najis-najis yang lainnya, aulaki thiyabuhu, ataupun kena najis tersebut pada pakaiannya, au mahmuluhu, ataupun pada bawaannya Bang Zaid, maka hukum sholatnya Zaid itu bagaimana? Batalat sholatuhu, maka batalah sholatnya Zaid. Illa ayyalqiyahu halan, kecuali kalau umpamanya Bang Zaid itu secara refleks langsung menghilangkan itu najis. Umpamanya lagi sholat Allahu Akbar, kena kotoran, cecak umpamanya, langsung refleks Bang Zaid langsung diginiin, tek, maka sholatnya Zaid tetap dalam keadaan sah. Itu pun bila mana najisnya tersebut najis yang kering. Tapi kalau umpamanya najis basah, susah, walaupun diginiin tetap masih ada sisanya nempel di sini, batal. Nggak batal pun kalau kering, dan juga yalqiyahu halan, ditepis ketika itu juga. Au yakuna ma'fuan anhu, ataupun najisnya itu najis yang dima'fu, najis yang dima'fu, yang diberikan rukhsah oleh syariat. Seperti apa? Kadam min jurhatin, seperti darah luka kita, umpamanya lagi sholat, keluar dari anggota badan kita ini darah, umpamanya keluar darahnya, lukanya. Darah itu kan hukumnya sesuatu yang najis. Tapi karena yang namanya darah ini ma'fu, najis yang dimaafkan di dalam sholat, maka nggak masalah. Idza kana qalilan, itu pun bila mana adanya darah tersebut sedikit. Adapun idza kana katsiron, kalau darahnya banyak, fa in kana min nafsihi fayufa anhu aidon, kalau tu darah memang darahnya dia sendiri, walaupun banyak tetap dimaafkan atau dirohsoh sama syariat. Wa in kana bi fil ma'dzunihi lam yu'fa anhu, akan tetapi kalau keluarnya itu darah karena usahanya orang yang sholat tadi, maka tidak dimakfu. Maknanya apa? Batal sholatnya. Umpamanya Bang Zaid lagi sholat Allahu Akbar, di tangannya ada luka yang udah kering,
nganggur-nganggur digaruk-garuk itu lukanya sampai tuh luka keluar darahnya, maka hukum sholatnya batal. Berbeda halnya yang namanya najis itu terbagi dua. Yang pertama yang yu'fa, yang kedua yang la yu'fa. Najis yang la yu'fa ini hampir keseluruhan najis itu tidak dima'fu di dalam syariat. Adapun najis yang yu'fa anhu pun dibagi menjadi dua. Ada yang yu'fa fil ma'i wa la yu'fa fis sholati. Ketika tu najis masuk ke dalam air dima'fu, tapi ketika di sholat enggak dima'fu. Begitupun kebalikannya, ada najis yang ma'funya itu di sholat, kalau di dalam air enggak dima'fu. Yang pertama apa yang dima'fu di air enggak dima'fu di sholat? Seperti bangkainya hewan yang tidak mengalir darah pada tubuhnya, seperti semut, lalat, dan lain sebagainya, jenis-jenis serangga. Ketika masuk di dalam air termasuk najis yang dima'fu. Maksudnya bagaimana asal hukumnya kalau ada air sedikit kok kemasukan najis, kemasukan bangkai hewan, maka itu air langsung menjadi air najis. Karena nih bangkai semut, bangkai lalat ini dima'fu di dalam air, maka tidak merubah hukum air tersebut. Tetapi yang namanya bangkai hewan yang tidak memiliki darah pada tubuhnya, itulah yu'fa fis sholat, tidak dima'fu di dalam sholat. Berarti bagaimana umpamanya Bang Zaid sholat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, ngeliat di pakaiannya ini ada bangkainya semut atau bangkainya lalat atau bangkainya serangga-serangga yang lainnya, maka sholatnya enggak sah, sebab bangkainya serangga itu tidak dima'fu di dalam sholat. Yang dima'fu di dalam sholat itu adalah darah yang sedikit. Wa yajibu izalatu najzin lam yu'fa anhu bi izalatil aini. Diwajibkan pula bagi orang-orang muslim untuk menghilangkan najis lam yu'fa anhu, yang tidak dima'fu oleh syariat, biizalatil aini, dengan cara menghilangkan ainiyah najis tersebut. Maksud ainiyah ini apa? Min to'min, yakni dari rasanya, walaunin dan warnanya, warihin dan baunya. Umpamanya Bang Zaid tangannya kena najis, kecipratan air kencing, maka wajib bagi diri Bang Zaid untuk membasuhnya, untuk menghilangkannya secepat mungkin. Kalau dientar-entar malah dosa. Tuh yang namanya najis. Najis itu kalau dalam bahasa Arab kata lainnya itu ma yahrumu tahmiluhu, yakni sesuatu yang haram untuk dibawa. Umpamanya kita punya pakaian najis, haram aslinya untuk dipakai. Orang dipikul dibawa aja haram, apalagi kok dikonsumsi, keharumannya lebih-lebih. Seperti apa? Homer itu najis, anjing, babi najis, kok dikonsumsi? Ya,
dosanya luar biasa. Cara menghilangkan najis tersebut min ta'min walaunin warihin, baik dari rasanya ataupun warnanya ataupun aromanya. Dibersihkan dengan apa? Bil ma'il mutahhari, yakni dengan air yang bisa mensucikan. Wal hukmiyah bijaril ma'i 'alaiha. Adapun najis hukmiyah, jadi najis itu dilihat dari arah hukumnya terbagi menjadi dua. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Ainiyah itu yang terlihat oleh panca indera kita, seperti masih ada warnanya, masih ada baunya. Tapi yang kedua itu hukmiyah, secara panca indera kita sudah tidak ada najis, tetapi hukum syariat menetapkan di situ masih tetap ada najis. Seperti apa? Contohnya lantai kita kena cipratan air kencing, lama nggak dibasuh sampai kering, berminggu-minggu, berbulan-bulan, terus bekasnya itu yang di lantai sudah nggak ada warnanya, nggak ada baunya pula, udah bersih tuh secara kasat mata tuh lantai. Akan tetapi secara hukum syariat, selagi belum disucikan menggunakan air, itu lantai hukumnya tetap najis, sesuatu yang terkena najis. Wal hukmiyah, adapun najis-najis yang bangsa hukmiyah, bijaril ma'i 'alaiha, maka wajib untuk mengalirkan air di atas najis tersebut. Cara menghilangkannya dengan membasuh air di atas najis tadi. Makanya ketika orang Islam, orang yang tahu hukum, orang yang tahu syariat, mau bersihin lantai nih, hati-hati nih, bersihin lantai dari najis. Jangan asal ngelap doang. Yang pertama, hilangkan dulu ainiyahnya. Pamannya ada kencing, ya kencingnya dihilangkan dulu dah. Habis ainiyahnya hilang, tinggal sisanya hukmiyah. Terus dibasuh pakai air. Jangan cuman dilap doang. Umpamanya di sini najisnya nih, basuh airnya kok di sini, terus ngelap seret, itu malah yang tadinya najis cuman di situ doang, karena diusap itu bisa seluruhnya lantai malah terkena najis. Oh, kalau mau guyur air ya di tempat najisnya tersebut, biar terguyur semuanya. Habis diguyur baru mau dilap udah. Tuh, kalau tahu hukum begitu, nggak asal ngelap doang dah. Yang penting kelihatan rapih, kelihatan bersih di mata. Namanya syariat. Beda lagi, mata kamu ngatain bersih, tapi kalau secara hukumnya belum dibersihkan, ya tetap sesuatu yang najis. Wal kalbiyah, adapun najis yang bangsa kalbiyah, yakni najis mughaladhah, najisnya anjing dan babi, au tawallada min ahadihima, itu dibersihkan bi ghusliha, dengan cara membasuhnya sab'an, 7 kali basuhan. Ihdahunna, yang salah satu basuhannya itu mamzujatun, dicampur biturabi, dengan menggunakan tanah atau huri yang suci. Wal muzilati lil aini, dan juga harus dihilangkan ainiyahnya. Wa in ta'addadat wahidah, walaupun harus berkali-kali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menghilangkan najis itu
Kalau yang hukmiyah itu wajibnya sekali basuhan doang. Tapi kalau selagi masih ada ainiyahnya, masih ada athar, masih ada bau dan juga warna najis tersebut, maka dibersihkan dengan diguyur air walaupun ta'addadat berkali-kali. Selagi itu masih ada warna dan juga baunya, itu keberadaan najis tetap masih ada. Wa yustaratu wurudan lima'in ingkana qalilan, dan disyaratkan kalau umpamanya kayak mencuci pakaian. Cuci pakaian itu ada caranya. Apa? Wurudan limain, kalau umpamanya airnya tersebut sedikit kayak 1 ember doang, maka jangan langsung dicelupkan itu pakaian ke ember tadi kalau umpamanya pakaiannya ada najisnya. Jadinya bagaimana? Jadinya air yang 1 ember tadi jadi air najis semuanya airnya. Pakaian yang lainnya pun adalah pakaian yang terkena najis. Kalau umpamanya airnya cuma sedikit, maka wurudan limai, air tersebut yang harus datang ke pakaian kayak disiram, bukan pakaian yang datang ke air. Adapun kalau umpamanya airnya banyak, kayak umpama nyuci di sungai atau di empang, ya nggak apa-apa, mau pakaian najis langsung dimasukin situ pun nggak apa-apa. Sebab apa? Airnya banyak. Kalau airnya sedikit ya dibilas dulu, baru direndam. Faslun wa min syurutis sholat, dan sebagian daripada syarat sholat yang lainnya, istiqbalul qiblati, yakni menghadap kiblat. Kalau seseorang yang sholatnya itu tidak menghadap ke arah kiblat yakinan, dengan keyakinannya, maka tidaklah sah sholatnya. Waduhulil waqti, dan juga disyaratkan masuknya waktu. Umpamanya mau sholat duhur, maka syaratnya adalah masuk dulu ke waktu duhur. Wal islamu, dan juga beragama Islam. Kan nggak sah sholatnya orang-orang yang kafir. Wat tamyizu, dan juga tamyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk, yang manfaat dan madarat. Wal ilmu bi fardhiyatiha, dan juga disyaratkan ilmu tentang kefarduannya sholat, yakni bi kauniha fardhan fi sholatil mafruḍah. Umpamanya kayak rukun-rukunnya sholat ini wajib tahu. Wa alla ya'taqida fardhan min furudhiha sunnah, dan tidak diperbolehkan menganggap suatu rukun dari rukun-rukunnya sholat sunnatun, itu sebuah kesunahan. Umpamanya ditanyain yang namanya baca sholawat pada tahiyat terakhir itu sunnahnya sholat atau rukunnya sholat? Oh ya, sunnahnya sholat kalau baca sholawat di tahiyat terakhir. Maka sholatnya orang yang demikian lam yasih, tidaklah sah. Sebab apa? Sebab dia menganggap sesuatu yang menjadi rukun itu adalah sebuah kesunahan. Kemudian wasatru bima yastaru bihi launul basyrah, juga disyaratkan untuk menutup aurat dengan sesuatu yang dapat menghalangi warnanya kulit. Maka kalau pakaiannya itu pakaian yang tembus pandang, walaupun sudah ditutup, tetap
tetap hukumnya belum menutup auratnya. Karena apa? Wajib menutup launul basyarah, warna daripada kulit kita, li jami'i badanin, pada seluruh badan, al-hurrah, bagi wanita yang merdeka, illal wajh wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wasatru ma baina surah warukba lidzakarin, dan menutup sesuatu antara pusar dan dengkul, lidzakarin, bagi orang laki-laki. Wal ammah, adapun budak perempuan, mingkulil jawanid lal asfal, dari sebelahnya bukan dari bawahnya. Wa tabtulus sholat bil kalam, masuk lagi ke dalam pembahasan pembatalannya sholat. Yang pertama dapat membatalkan sholat al-kalamu, yakni ucapan kita, walau biharfaini, walaupun cuman 2 huruf saja. Umpamanya lagi sholat Allahu Akbar, bu, ngucap bu aja, suatu ucapan yang bukan disyariatkan di dalam sholat, maka hukum sholatnya batal. Au biharfin mufhim, ataupun dengan 1 huruf tapi yang dapat memahamkan. Seperti apa? Seperti A, lagi sholat dipanggil ibunya, Nang, kemana kamu? A, ngomong A, tapi ngomong A-nya itu untuk memahamkan ibunya tentang posisi dia, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kalau begitu, illa innasiya, kecuali kalau dia lupa, annahu fi sholat, kalau dia itu lagi sholat. Kan salima minha tumma takallama qalilan mutaqaddan kamaliha, kayak dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, padahal masih belum waktunya salam. Contohnya masih tahiyat pertama, kok dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus dia ngomong sedikit sama orang, tadi bagaimana kabarnya si fulan tadi kok nggak ada. Terus dia ingat, ya Allah, ini baru rakaat kedua, umpamanya sholat maghrib nih, maka bisa diteruskan. Waqalla, dan juga patokannya kalamnya itu sedikit, bukan kalam yang banyak. Kalau kalam yang banyak walaupun lupa itu membatalkan sholat. Wabil af'alil kathirah al mutawaliyah, dan juga dapat membatalkan sholat geraknya badan kita yang banyak, yang berturut-turut. Patokannya katalati harokatin, seperti 3 gerakan berturut-turut, batal sholatnya. Akan tetapi geraknya di sini adalah anggota badan kita, seperti apa? Tangan umpamanya, kok gerak 1, 2, 3, batal sholatnya. Kan tetapi kalau juz daripada anggota badan nggak apa-apa. Kayak apa? Jari kita garuk-garuk, ini lebih dari 3 kali berturut-turut pun tidaklah masalah. Wabil harkatil mufarritoh, ataupun 1 gerakan tapi gerakan tersebut menggerakkan semua badannya, kayak loncat, 1 gerakan tapi dapat membatalkan sholat. Wabi ziyadati rukni fi'li, ataupun menambahi rukun yang bangsa
Liyah seperti apa ruku. Saya kalau sholat rukuknya cuma 2 kali, sekali doang itu kok kayak belum mantep. Nah, rukuknya dia 2 kali. Ketika rukuk yang kedua otomatis sholatnya batal. Wabil harkatil wahidah lil laib, ataupun dengan sekali gerakan tapi tujuannya itu untuk main-main. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bercanda sama sahibnya, les lagi ngodain, sekali aja udah langsung batal. Wabil akli wasyurbi, juga membatalkan sholat makan dan minum. Maksud makan di sini waqalla adalah bukan makan nasi 1 piring aja, bukan, yakni masuknya sesuatu dari tenggorokan kita menuju ke tubuh kita. Umpamanya lagi sholat ada serpihan daging umpamanya, atau sebutir nasi lah, mau sholat, udah sholat, di dalam sholatnya kok tanggung dah daripada ibaratnya ngeribetin lidah lagi baca Fatihah, udah tuh nasi ditelan aja udah diaman, maka sholatnya batal. Pengertian makan tuh bukan cuma sepiring aja, walaupun 1 butir nasi, itu pun minum masih ada sisa-sisa marjannya nih di mulut, sayang umpamanya kalau mau dibuang juga dibuangnya ya susah. Masa mau meludah lagi dalam sholat, mau ditelan salah, dikeluarin salah. Makanya sebelum sholat itu diperhatikan sisa-sisa makanan dan minuman yang ada di mulut. Illa innasya, kecuali kalau lupa, waqalla, dan juga sedikit. Ini lagi dijaga nih nasi nih yang 1 butir ini, biar enggak masuk ke tenggorokan, diselepitin nih di lidah umpamanya. Udah nggak mau dimasukin. Lagi baca Fatihah atau baca apa, tahu-taunya masuk tanpa dia usahakan, maka enggak batal. Wa biniyati qad'is sholat, dan batal pula bagi orang yang sholat terus di tengah-tengah sholat niat untuk memutuskan sholat. Umpamanya Bang Zaid lagi sholat, Allahu Akbar, tengah-tengah sholat nih hatinya ngerentek, kalau si Umar datang saya mau membatalkan sholat saya, maka nggak usah Umarnya datang, ketika itu juga sholatnya Zaid sudah batal. Sebab apa? Biniyati qad'is sholat, perkara yang membatalkan sholat itu memutuskan niatnya sholat. Wa bita'aliki qad'iha wa bitaraddudi, ataupun ragu-ragu di dalam membatalkan atau meneruskan sholat, itu pun sudah batal sholatnya. Duh, ini mau tak batalin apa enggak ya? Lagi sholat umpamanya kebelet buang air besar atau buang air kecil, terus ragu-ragu dalam hatinya mau dibatalin apa diterusin ya sholatnya ya, ragu aja begitu sudah membatalkan sholat kita. Wabi ayam dia ruknin ma'asyaki finiyati taharumin, ataupun melewatkan 1 rukun beserta keraguan-raguan
fi niyati taharrumin, di dalam niat taharrum atau niat takbiratul ihram, batal sholatnya. Tadi itu sudah niat belum ya? Tadi itu niat saya benar apa enggak ya? Saya ngomongnya arba'a rakaat apa saya ngomongnya salasa rakaat pada sholat maghrib tadi ya? Maka masih di sholat aja begitu sudah membatalkannya. Ayatul zamanin syak, ataupun lama zaman keraguan-raguannya ketika meninggalkan rukun tadi di rakaat pertama, saya sudah sujud apa belum, atau ruku apa enggak ya, ragu kok lama ragunya ya, itu pun dapat membatalkan sholat. Faslun wasabtu ma'ama marrari qabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Sekian saja, insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. La haula illa billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.